hebat, baik ditinjau dari ulama hadis, karena hadis itu punya ada rijal, asmaur rijal. Itu tabaqatu rijalil ahadis itu banyak. Tidak ada. Di sejarah pun nggak ada di Yaman itu. Ada Ibnu Samurah yang punya kitab Tabaqatul Fuqaha, Tabaqatu Fuqaha il Yaman. Ibnu Samurah tidak pernah kenal itu namanya Muhammad Faqih Muqaddam. Ya kalau alasannya mungkin Faqih Muqaddam ini masanya setelah Ibnu Samurah, oke, pakai Turfatul Ashab, seorang raja dari dinasti Ar-Rusuli itu punya kitab namanya Turfatul Ashab, mencatat semua nasabnya ahli Yaman yang bergelar Sayyid. Itu tidak ada pernah Faqih Muqaddam disebutkan, bahkan tidak dikenal sebagai ulama pun. Begitu, ini problem juga kalau pakai Faqih Muqaddam ini ahli fikih yang Syafi'iyah. Nah, maka seyogyanya seperti Syiar A'lamin Nubala Az-Zahabi, juga Tabaqatu Syafi'iyah As-Subuki pasti kenal, karena yang namanya Faqih Muqaddam ini kan orang luar biasa. Kenapa mereka nggak kenal? Lah ini maksudnya, kalau Muhammad Faqih Muqaddam ini fiktif secara sejarah, kalau yang namanya Muhammad Shahib Mirbat sampai Ubaid ini fiktif secara manusianya, memang fiktif, tidak ada, dibuat-buat juga, apalagi secara sejarah. Begitu saudara. Ya, Bang Rijal silakan. Berarti garis besarnya semua itu dongeng ya? Dongeng, cerita-cerita takhayul gitu loh. Iya, karena mereka itu ingin menyambungkan nasabnya ke Sayyid Ahmad Al-Abah, maka akan meletakkan manusia-manusia yang tidak dikenal oleh siapapun. Karena kalau lewat orang-orang yang terkenal, nanti lewat Ali umpamanya. Keluarga Ali ini kan berontak, tidak pernah saya punya saudara dari Alawi, dari Alwi, Muhammad Khalid Qasam, tidak pernah, nanti berontak. Kalau pakai dari Al-Husain umpamanya, keluarga Al-Husain akan berontak. Atau pakai yang Muhammad, Abu Ja'far. Abu Ja'far ini anaknya hanya satu, namanya Ali Ja'far. Karena wajahnya sama dengan Ja'far, dijuluki Abu Ja'far. Lah ini tidak memungkinkan untuk mengambil dari situ, maka buat nama lain, Ubaid bin Ahmad. Nah, seterusnya dari Ubaid ke bawah ini buat lagi. Mereka sponsorkan bahwa kakek mereka ini adalah orang yang hebat, seorang imam, seorang faqih, seorang muhaddis. Lah inilah keteledoran mereka. Kalau mensponsori berlebihan, nanti itu kan tokoh historis. Kalau orang muhaddis, faqih, mujtahid, walaupun tidak mujtahid mutlak, mujtahid muqayyad lah, mazhab terkenal, sufi terkenal. Nah ini jadi bumerang bagi mereka. Andaikan mereka itu kakeknya itu sungguhnya dulu itu bukan siapa-siapa, mungkin bisa diterima oleh akal. Ini kakeknya orang hebat, kok nggak ada yang kenal? Ya memang nggak ada. Mau terkenal gimana? Memang fiktif itu. Nama-nama yang disusun oleh Syekh Abi Bakar As-Sakran melalui asumsi itu, lalu membuat susunan nasab agar supaya bersambung. Itu semua fiktif itu. Tidak ada itu mulai di abad 4 sampai Syekh Ali As-Sakran yang menyebutkan kakek moyang mereka. Begitu. Oke, lanjut yang lain silakan. Baik, saya ya mau bertanya ini. Pertanyaan ini mungkin tahu Yai Golib aja kan terkait dengan masih seputaran masalah nasab.
mohon kami diberikan pencerahannya ya. Kita juga mungkin sebagian kawan-kawan juga kan belum paham mengapa ada dua pertanyaan saya, cuman satu dulu yang saya ingin minta pencerahannya ya. Mengapa setiap keturunan atau zuriat Rasul ini harus dicatat dan diisbat oleh Narkoba Internasional untuk validasinya ya. Mungkin bisa diberi pemahaman kami. Karena begini, di saat di abad 2 itu saudara, di abad 2 sampai abad 3 ini banyak orang yang mengaku bernasab kepada Kanjeng Nabi dengan nasab yang palsu. Makanya bagian keluarga dari baginda Nabi besar Muhammad SAW mengadakan sensus untuk mencatat semua keturunan Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, sehingga dicatat rapi oleh mereka. Begitu. Kalau tidak tercatat di dalam sensus itu berarti tidak ada, nanti begitu. Bahkan catatan ini kata Rasail fi ilmil ansab itu Al-Kafi Al-Muntakhab dikatakan dicatat itu mulai dari Sayyidina Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu sudah mencatat keluarga Nabi yang sampai keturunannya Siti Fatimah dan keturunannya Sayyidina Ali. Kan ada itu, ada yang bukan, ada yang keturunan Siti Fatimah asli ke Kanjeng Nabi, ada yang istri keduanya Sayyidina Ali. Gitu. Di semuanya itu dicatat di masanya Sayyidina Umar, lalu terus dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, dicatat semuanya, baik catatan keluarga atau catatan non keluarga, dicatat semuanya. Bahkan sampai masifnya itu di abad 5 itu masif dicatat semua. Begitu saudara. Makanya sampai kategori sahabat saja itu kalau tidak dicatat di awal-awal tidak ada, karena memang sedikit. Kalau anaknya 3, yang sulit itu kan cabangnya ke bawah yang banyak. Kalau di awal-awal kan gampang. Sayyid Ahmad Al-Abah anaknya itu hanya 3 umpamanya. Kalau lebih dari 3 itu kan bukan berarti. Setelah dikumpulkan di 100 tahun 3, 200 tahun 3, baru ada tambahan 500 tahun kemudian ada tambahan, ini nggak masuk akal sudah. Begitu. Baik, kesimpulannya begini ya. Kenapa perlunya pencatatan Narkoba Internasional itu tujuannya untuk menghindari hal-hal yang bersifat pengakuan itu ya. Artinya ini juga kapan ini dicatat, permulaannya itu ya di abad kedua, yaitu di zamannya Sayyidina Umar juga udah dilakukan ya pencatatan nasab ini ya. Itu ya. Artinya ini untuk menghindari plagiat atau pemalsu pengaku-mengaku ini kepada mereka-mereka yang sebenarnya tidak tersambung tapi ngaku-ngaku. Itulah tujuannya narkoba itu ya. Kenapa ya disebut internasional? Karena keturunan Rasul ini yang kita tahu kan menyebar ini ke berbagai macam negara. Oke ya, bisa dipahami. Lalu yang kedua, kan kita dengar nih bahwasannya nasabnya Habaib Ba'alawi ini katanya udah ijma, udah sohe, udah suhro. Nah, kenapa mereka itu tidak daftarkan itu ke Narkobatu Asrob yang di internasional sana ya? Kalau memang dia itu sohe gitu. Mohon pencerahannya ya. Begini, kata ijma'nya itu kan katanya Imam An-Nabhani berupa data kitab tulisan ijma'. Bahkan kata ijma' ini sudah disuarakan oleh Abi Bakar As-Sakran, Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Katanya nasab mereka itu sudah diijma' oleh
ulama ussolihin. Sumbernya tidak ada. Di Ma'syar Ar-Rawi juga mengatakan sudah ijma'. Mungkin Imam An-Nabhani terpengaruh dengan data yang ada di Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, mengatakan ijma' juga. Maka Syekh Ali Juma'ah juga terpengaruh dengan kitabnya An-Nabhani. Ternyata setelah dicek, ijma' siapa yang ijma'? Di abad 4 sampai abad 9 yang mengatakan Ubaid ini putra Syed Ahmad ijma', siapa? Tidak ada ternyata, blong. Begitu. Sehingga mereka itu tidak bisa mengisbat nasabnya ke Naqabah Internasional, bukan karena mereka malas, karena tidak bisa, tidak mampu. Syarat daripada Naqabatul Ashraf Internasional untuk mengisbat nasab harus mendapatkan dokumen resmi daripada Naqabah yang ada di Yaman, juga ditambah rekomendasi dari Naqabah Irak. Sedangkan dua Naqabah ini tidak mau mengeluarkan rekomendasinya untuk pengisbatan nasab Ba'alawi karena mereka sudah tahu, tidak mengakui. Ini bukan keluarga saya, kata Ali Al-Qabiji. Bahkan Naqabatul Ashraf At-Talibiyin ini telah mengeluarkan surat edaran resmi bahwa mereka itu nasabnya batal, yang tertuang di dalam kitab Asy-Syuyuful Mujliyah. Begitu. Makanya tidak memungkinkan mereka untuk mengisbat nasab karena syaratnya itu. Begitu. Terakhir ya, terakhir. Jadi menurut Yai ya, apakah dengan tidak, kan kita ini kan mendapat dua versi itu Yai. Satu ini udah suhro, sudah istifado kan begitu kan. Tapi di sisi lain kita tidak mendengar bahwasanya, belum mendengar bahwasanya nasab Ba'alawi ini tuh diisbat oleh Naqabah Internasional. Menurut Yai, apakah Naqabah Internasional ya sentimen gitu nah Yai? Apakah ada unsur sentimen? Kan di satu sisi kan ini kan sudah suho katanya, tapi di sisi lain kok kenapa nggak diisbat? Apakah ini ada unsur sentimen Naqabah Internasional itu kepada nasab Ba'alawi ini? Sepengetahuan Yai. Terima kasih Yai. Begini ya, kalau data valid, datanya sudah lengkap, mereka tidak punya kapasitas untuk sentimen. Sentimen apapun mereka tidak bisa menolak untuk mengisbat nasab kalau datanya sudah valid. Tidak bisa. Contohnya, saya beri contoh. Nasabnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang punya sentimen dengan Kerajaan Arab Saudi. Kenapa mereka mengisbat nasabnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki walaupun sentimen ini bahkan sampai membuat kasus terjadinya kitab yang Al-Mafahim Yajibu Antusuhaha itu sangat menyerang paham daripada Kerajaan Arab Saudi. Tapi tidak, Arab Saudi tetap mengisbat karena dokumen datanya valid. Begitu saudara. Kesimpulannya begini ya, bukan karena ada sentimen begitu ya. Jadi karena tidak diisbat itu karena datanya tidak valid dan tidak cukup gitu untuk dijadikan satu dasar untuk mengisbat gitu ya. Kesimpulan dari pernyataan hari ini ya. Iya betul. Kalau main sentimenan Sayyid Muhammad itu tidak pernah diisbat oleh Arab Saudi. Oke. Yang ditanyakan Novodi kemarin apa ke Bang DJ waktu diskusi kemarin di sini tentang syarah. Gak apa-apa, saya lagi ya. Tadi udah dijelaskan oleh Yai Golib. Cuman memang begini Yai, kita tuh kan orangnya sebenarnya objektif aja. Pingin apa sih pendapat para ulama-ulama kita ini terkait dengan persoalan nasab ini. Kan ilmu itu kan penting buat kita gitu nah Yai. Kemarin kan saya ada mengatakan kepada beliau hal-hal yang berhubungan dengan suhro gitu. Karena di bukunya Yai Golib dan kawan-kawan juga kan itu
sangat kental sekali membahas itu, nah Yai. Dan itu kan menjadi pemahaman saya untuk saya memberikan satu respon gitu kan, bahwasanya yang saya tahu dari bukunya Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi itu kan, suhro itu kan ada 4 syaratnya. Untuk ia menjadi suhro itu kan ada 4. Yang pertama itu ia dikenal gitu, menyeluruh. Yang kedua ia tidak tertolak kan gitu kan, tidak ada yang menentang. Terus yang keempatnya saya lupa, yang ketiganya saya lupa, yang keempatnya ia dikenal di negara, di daerah asalnya kan begitu ya. Nah ketika itu salah satu saja tidak terpenuhi, ya menurut pandangan saya gitu kan, sesuai dengan kaidah itu, maka itu tidak bisa digunakan sebagai hujah suhro, itu batal sudah, nggak bisa dipakai gitu karena syaratnya tidak terpenuhi. Namun Kang Gus Ibnulnya itu mempertanyakan kepada saya, kalaulah memang itu tidak bisa dipakai, lalu adakah dalil yang mengatakan bahwasanya suro itu harus menggunakan catatan gitu. Nah pertanyaannya ke sana, ya saya langsung diam aja ya. Maksudnya itu kan kenapa pertanyaan itu sangat nggak nyambung dari topik pembahasan. Harusnya ketika suro itu tidak bisa digunakan, maka harus menggunakan kitab yang muktabar, yang kitab yang dikenal gitu. Nah ya. Cuman ketika dia mengatakan ya harusnya kan suro ini nggak bisa dipakai lagi, harus kita menggunakan catatan gitu kan. Catatan kan ada di syarat metode yang kedua. Tapi beliaunya mengatakan bahwasanya suro itu tidak memerlukan catatan. Sementara orang yang mau kita teliti ini kan butuh catatan gitu. Nah kenapa berangkatnya suro itu kan dalam pemikiran saya itu ya kan dari Ali Asakron. Ali Asakron itu kan menggunakan catatan juga. Nah ketika kita mengungkap persoalan catatan, dia bilang suro itu tidak perlu membutuhkan catatan. Kalau Anda masih ngotot dengan catatan, tunjukkan dalilnya. Ya saya pikir ya ini ngomong sama tembok. Ya jadi saya pilih diam aja itu ya. Bagaimana pandangan ya? Iya, suhroh wal istifadah itu kan melalui kabar-kabar yang mutawatir begitu. Mutawatirkah dia kalau pakai kabar? Karena kita itu hanya pakai 2 saudara untuk mengamati, pakai mata, pakai telinga. Begitu. Maka syuhra wal istifadah yang pakai telinga itu syaratnya harus mutawatir, ma'rufun fi jami'il ajyal. Nah, terkenal di setiap masa. Adakah terkenal di setiap masa itu yang tasibu zamanan itu atau tulus zamannya itu terpenuhi enggak? Ternyata enggak. Enggak pernah mereka terkenal dengan sayyid pun. Mulai dari abad 3, 4 sampai abad 9, 10-nya belum. Mereka gelarnya syekh kok. Begitu. Suhroh seperti itu yang pakai sima itu sudah tidak terpenuhi karena suhrohnya baru mustahdisah, baru di abad 9, baru di abad 10 terkenal, tersebar di abad 10, di abad 11 setelah diproklamasikan oleh kitab Masyra'ur Rawi. Lah Masyra'ur Rawi ini yang mensyuhrohkan mereka. Begitu. Imam Muhammad Ash-Shili itu, Syekh Muhammad Ash-Shili Al-Ba'alawi, ini yang mensyuhrohkan. Begitu. Lewat kitabnya yang namanya Al-Masyra'ur Rawi ini baru syuhroh. Begitu. Juga pakai tulisan sehingga syuhrah ini kalau di dalam catatannya itu terdapat dhanniyud dilala alal maksud, maka syuhrah wal istifadahnya batal. Maka erat sekali hubungannya dengan tulisan, karena kita membaca itu pakai mata, menganalisa apapun itu pakai mata dan telinga, kan begitu.
Ya, betul. Jadi syarat simai mutawatir di sini terkait dengan suhra wal istifadhah ini sudah tidak terpenuhi ya. Iya. Sama sekali tidak terpenuhi. Karena kalau pakai kabar yang ditulis oleh sahabatnya Ibnu Hajar yang menukil dari Juz'ul Latif melalui khirqatut tasawwuf, yang mana kata Rasail kitab seperti ini termasuk madhanil wat'i wal kadhibi fil ansab, terindikasi dusta dan palsu di dalam nasab. Oke, kita kesampingkan kaedah ilmu nasab ini. Setelah kita lihat, ternyata di Juz'un Latif karya Abi Bakar Al-Aidarus ini, nasabnya itu hanya diketahui oleh mereka dari ini. Buktinya apa? Tidak ada. Itu bukan hanya bukan hanya gharib, itu syal itu. Nah, syal ini bukan syuhra. Syuhra itu tersebar luas, bukan asing. Syal itu asing. Kalau pakai redaksi di sahabatnya Imam Ibnu Hajar yang telah disusun oleh Abi Bakar Al-Aidarus, itu masuk syal. Karena hanya dari Abi Bakar Al-Aidarus yang mengatakan khirqatut tasawuf itu mendapatkan dari ayahnya. Padahal di dalam Manhajus Sawi dan kitab-kitab Ba'alawi yang lain, yang bertasawuf itu dimulai dari Muhammad Faqih Muqaddam yang mendapatkan ijazah tasawuf itu dari Abi Madian, sehingga Thariqah Ba'alawi ini dinamakan Thariqah Madiani. Begitu, itu yang disepakati oleh Ba'alawi. Hanya saja Juz'un Latif mencatat yang telah diadopsi oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab sahabatnya melalui kakeknya terus sampai pada Ahmad Al-Abah itu. Ternyata setelah dicek di sini, kalau pakai kabar ini syadz. Syadz ini adalah asing. Masa asing jadi syuhra? Ini tambah ruwet ini. Kalau pakai kabar, pakai an seperti hadis itu, tambah enggak masuk lagi ini. Kalau kita pakai kaidah ilmu nasab, itu nanti tambah kacau. Karena di dalam kaidah ilmu nasab Rasail fi ilmil ansab halaman 34, al-ansab lil bashar kal asanid lil khobar. Tambah rungkat ini Ba'alawi. Nasab-nasab manusia itu bagaikan sanad-sanad di dalam khabar. Sanad yang menerangkan Ba'alawi ini hanya Juz'un Latif yang terdapat syal itu. Syal itu asing, saudara. Masa orang asing dikatakan terkenal? Wah, aneh ini. Mungkin Yai bertanya tentang Thariqah Madani tadi, mohon dijelaskan. Gimana? Thariqahnya dari Faqih Muqaddam tadi loh. Itu dikatakan oleh Manhajus Sawi. Di kitab Manhajus Sawi itu di halaman 22 dikatakan bahwa kakek moyang mereka itu tidak pernah bertasawuf sebelum Muhammad bin Ali Al-Faqih Muqaddam. Tidak ada tasawuf. Lainnya itu ulama fikih katanya. Tidak pernah bertasawuf. Yang bertasawuf itu Muhammad Faqih Muqaddam. Mengambilnya dari siapa? Ya dari Abu Madian At-Talmasi itu. Abu Madian ini mengambilnya dari siapa? Dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu. Oke, yang lain silakan, monggo. Kalau itu berkaitan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kenapa di dalam tawasulnya di Rotib Al-Hadad kok tidak menerangkan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani?
Yang mereka itu gengsi. Mereka itu kan mengatakan asohun nasab, paling sohenya nasab, akbarul aulia, paling gedenya wali. Fakih Muqaddam itu kan kata cerita mereka mengatakan ana fil aulia ka Muhammadin fil anbiya. Saya, derajat saya di dataran para wali itu bagaikan Nabi Muhammad dengan para anbiya, artinya semua wali itu di bawah kakinya Fakih Muqaddam. Itu cerita mereka. Kalau menyebutnya Syekh Abdul Qadir Jailani nanti tawassulnya, wah ini gawat ini, nanti Fakih Muqaddamnya ada di bawah Syekh Abdul Qadir Jailani, ndak sinkron lagi dengan cerita mereka nanti. Begitu, karena mereka memang berbohong. Kebohongan itu mereka tutupi dengan kebohongan. Begitu. Untuk zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Fakih Muqaddam itu terpaut berapa ratus tahun ya? Sekitar 150 tahun lebih. Ya, yang lain Mas Budi, silakan. Sekitar 100 tahun kalau nggak keliru. Iya, sekitar 100 tahunan lah. Kalau diruntut dari Thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seharusnya mereka kan merujuk ke guru seharusnya kan pendapat itu kan sama ya. Oh iya, kalau kita merujuk kepada thariqahnya Ibnu Khaldun, itu dalam 100 tahun itu semestinya ada 3 generasi. Kan begitu, saudara. Makanya mereka itu menganggap bahwa Abu Matian ini sudah tua renta baru ke Yaman memberi ijazah kepada Muhammad Fakih Muqaddam, dan Abu Matian ini minta barokah kepada Muhammad Fakih Muqaddam. Kan itu ceritanya mereka. Agar supaya apa? Agar supaya mereka di saat menerima ijazah tasawuf ini bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu. Tentang Ya, silakan. Salahuddin Al-Ayyubi yang memerangi Bentar Kang, gantian Kang, biar tertentu kita itu fokus gimana ke itu? ini Kang, mumpung ada ini Kang. Boleh Kang ya? Gantian Kang ya. Ya. Biar kita fokus kepada persoalan nasab ini, biar tuntas gitu. Kan Ya. gini ya, sepemahaman ya kan. Kalau kita baca buku ketidakabsahan nasab Alawi yang Yai tulis, kan itu kan jelas ya. Ada koedah di sana. Koedah itu kalau bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia itu petunjuk ya, apa namanya itu ya, dasar ya. Dasar untuk menulis sahih atau tidak nasab itu bisa diukur dari kaidah itu kan. Salah satunya yang saya baca itu kan ya kan lebih banyak mengutip Rosail fi ilmi ansab. Akan tetapi kan begini, kita ini kan sering tuh melihat perdebatan di situ kayaknya larinya kemana-mana. Nah, buat kita ini ya, buat kita sebagai orang-orang awam ini, untuk ini tuh yang mana sih yang benarnya gitu kan? Kalau menurut Yai sendiri, tentunya kan kita harus kalau saya melihat dari bukunya Yai itu kan coba kamu baca koedahnya dulu. Ketika koedahnya itu kamu tahu, maka kamu bisa menelusuri yang mana yang salah, yang mana yang benar. Mungkin tolong diberikan ininya ya terkait dengan koedah ini, pentingnya koedah itu agar kita tidak terjadi debat kusir gitu nah ya. Ya, ini masih ada tamu, saudara. Oke. Gimana? Saya ulangi ya, terkait dengan buku yang Yai bikin ya bertiga trio Trisula ini.
itu kan lebih banyak mengungkap ya. Salah satunya itu kan metode ya. Nah, kalau menurut saya metode ini kan memang perlu ya untuk kita itu coba mengambil benang merah dari persoalan nasab ini gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini fakta yang terjadi itu kan masih sering ya ketika berdebat kok seharusnya kan kaidah itu kan harus dipakai gitu kan untuk kita itu mencari akar benang merahnya gitu kan. Nah, akan tetapi kan perdebatan ini kan sering sekali mengabaikan metode itu. Nah, maksudnya kami sebagai yang ingin minta pencerahan kepada Yai, tolong dijelaskan Yai, pentingnya kaidah atau metode menetapkan nasab ini yang sudah Yai bedah itu, kenapa itu harus Yai ungkapkan gitu nah Yai, agar berikan pencerahan kepada kita Yai. Iya, karena nasab itu bisa dikatakan sahih atau tidak melalui apa? Ya melalui kaidah-kaidah ilmu nasab. Begitu. Kalau kita wudu itu sah hendaknya ya harus pakai kaidah ilmu fikih. Begitu. Kalau kita itu apa namanya itu ya? Kalau kita mau berjalan, apakah kita tidur? Ya pakai kaki, jangan pakai kepala. Gitu, itu adalah nalar daripada kaidah. Kita bisa tahu bahwa nasab ini sahih, nasab ini batal, nasab ini palsu. Pakai apa? Pakai rekayasa yang tidak bisa. Pakai kaidah itu karena kaidah itu sudah disepakati oleh orang-orang yang pakar di dalam ilmu nasab, sehingga timbullah kaidah. Contoh saja, kita itu di dalam memahami kaidah ilmu fikih, larikan ke fikih saja dulu biar dipaham agar ada kesenambungan antara kaidah ilmu nasab dengan fikih. Kaidah ilmu fikih mengatakan al-aslu baqaul lail. Ada orang puasanya itu bisa dikatakan sah atau tidak, itu ditinjau dalam apanya. Kaidah mengatakan al-aslu baqaul lail. Pada dasarnya orang yang bersahur itu yang penting malam dimakan dan tidur itu sudah sah. Itu dalam kaidah al-aslu baqaul lail. Tapi kalau ternyata kita makan, setelah makan ternyata disangkanya malam, ternyata keluar kok sudah subuh. Bagaimana ini? Sahkah puasanya? Ya tidak sah. Kita harus mengqadai. Kenapa? Kata kaidah la ibrata bidzanni al-bayyin khut'uhu. Tidak dianggap karena menyangka malam, ini sangkanya kan belum subuh, ternyata subuh, maka sah enggak puasanya ini? Ya enggak sah, karena kenyataannya setelah keluar tidak subuh, tidak belum subuh, ternyata sudah subuh. Maka kaidah mengatakan la ibrata bidzanni al-bayyin khata'uhu. Tidak dianggap sangkaan yang tadinya menyangka masih malam, tidak dianggap itu zon seperti itu, sangkaan masih malam belum subuh. Kalau ternyata subuh, tetap batal itu di waktu sahur, bukan sahur tapi makan pagi. Begitu. Itulah kaidah namanya. Itu di dalam hukum, apalagi dalam pernasaban. Maka nasab juga punya kaidah tersendiri untuk memastikan kesohihan dan ketidaksahihannya. Begitu saudara. Kang Dijat sudah atau ganti yang lain? Bang Petra? Kalau saya sih banyak, cuman gantian yang lain dulu.
Nanti Oh ya, kalau kita nggak ada sebentar nanti ya saya. supaya lebih jelas dan terang benderang ya. Jadi asumsi-asumsi dari kitab Abnabul Imam yang kemarin dibahas oleh Kori di sana bisa menyelamatkan Ba'alawi itu kan setelah dibahas di sini kan adalah asumsi mereka saja. Ya jelas justru malah rungkat lebih cepat ya. Jadi monggo silakan mungkin Bang Peta atau yang lain, silakan Bang Peta. Saya nyimak aja penjelasannya Pak Kiai. Saya senang Oke, ya. narasinya itu jelas. Mending saya nyimak Ya, aja. ini memang seputar hanya tanya jawab ya, tidak ada diskusi ya. Ini hanya tanya jawab, setelah tanya di mute. Jadi ini khusus ya, tidak ada debat dan lain sebagainya. Ini hanya untuk mengeducation ya, apa-apa yang mungkin masih ragu atau yang belum kita ketahui atau yang sudah kita ketahui tapi kita itu disanggah oleh mereka dengan dalil yang berbeda. Nanti kan bisa diluruskan oleh Yai Ghalib ya. Enggak Bang DJ, kesempatan panjang lagi untuk bertanya. Baik, Yai. Kembali kepada penjelasan Yai tadi terkait dengan Abnaul Imam gitu kan. Yang mungkin kami butuh pencerahan itu Yai. Kan Abnaul Imam ini kan tadi Yai katakan kitab ini kan sudah terinterpolasi gitu kan. Sebagaimana penjelasan dari Syekh Jamalullail ya, Habib Jamalullail bahwasanya muhakik ya kalau nggak salah Yai tadi mengatakan si Ibnu Sodako itu kan sudah menambahkan kitab itu. Nah yang ingin kami pertanyakan ya karena kami kan tidak paham juga bahasa Arab gitu kan. Di dalam kitab Abnaul Imam yang menjelaskan tentang Abdullah kah atau Ubaidillah itu yang pertama ya. Terus itu menceritakan tentang apanya gitu nah ya. Apakah itu menceritakan Abdullah punya anak ini seperti Al-Burko Al-Musiko ataupun dari seperti Al-Janadi itu seperti apa ya redaksi isinya itu nah ya yang Yai pahami. Terima kasih. Di Abnaul Imam itu dijelaskan bahwa putra Sayyid Ahmad Al-Aba itu ada 4 itu toh. 1 Ali, 1 Muhammad, 2 Ali, 3 Husain, 4 Abdullah. Bukan Ubaidillah tapi Abdullah. Itu setelah dicek di tulisannya Imam As-Safaroini yang asli yang hanya 25 yang pernah saya itu di Komal ditentang masalah hanya itu, padahal saya sudah jelaskan itu susunan mubtada dan khabar. Auraqus Safaroini itu adalah mubtada, anna apa isimnya anna, khobarnya itu adalah balagat. Itu adat hasr juga aslinya, tapi saya tidak dikasih kesempatan di sana. Terus di Imam As-Safaroini itu sesungguhnya itu hanya 25 halaman saja. Terus kita cocokkan dengan judulnya Abnaul Imam fi Misra Wassam, keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang ada di Mesir dan yang ada di Syam. Tidak pernah menyebutkan bahwa yang namanya Abu Muammar ini menerangkan tentang putra-putranya Sayyid Hasan Husain yang ada di Yaman ataupun yang ada di Irak, karena di abad 4 ini Irak dan Syam ini sudah merupakan sebuah negara tersendiri, walaupun ada yang mengatakan Irak masuk bagian dari Syam. Begitu saudara. Namun judulnya saja kita bisa melihat di sana adalah Abnaul Imam. Imam itu siapa? Hasan wal Husain fi Misra Wassam, yang ada di Mesir dan ada yang di Syam.
Lalu kitab itu ada di tahun berapa? Kalau kita mengikuti Ibnu Sadaqah, itu tahun pengarangnya, penulisnya itu di tahun 1190-an. Itu di abad 2. Tuh, berarti Sayyid Ahmad Al-Abahnya belum lahir ini. Ini penulisnya sudah wafat di tahun 190. Kitab ini diteruskan oleh Abi Muammar di abad 5 dan tidak pernah ditambah-tambahi oleh Abu Muammar. Dijaga kitab leluhurnya begitu. Siapa yang menambahkan? Ya Ibnu Sadaqah itu. Dan di sana bukan Ubaid dan Ubaidillah, tapi Abdullah. Andaikan Abnaul Imam ini tidak bermasalah pun, nasabnya Ba'alawi ini tidak bisa tertolong dengan Abnaul Imam fi Misr wa Syam sesungguhnya, karena data dari mereka itu adalah Ubaid dan Ubaidillah, bukan Abdullah. Ya, ini untuk pengayaan literasi kita yang mendengar ini ya. Jadi nggak apa-apa, ini kita coba bahas saja ya. Kan begini ya, kenapa tadi kita pertanyakan apakah di dalam kitab Abnaul Imam fi Misri wal Syam Al-Hasan wal Husain itu ingin mempertegas nama Abdullah kah atau Ubaidillah? Kan kita tuh kan teringat ya dengan penjelasan jenengan, Kiai Imad dan yang lain terkait dengan kitab Asuluk Ulama, Asuluk kitab Asuluk ya, karangan Al-Janadi ya, yang mengatakan itu Abdullah ya kan, lalu ditashir menjadi Ubaidillah oleh Ali Asyakron, lalu dia menyebutkan keturunan Ubaidillah ini bla dan sebagainya. Nah di situ adakah pentaskirannya itu guys, seperti yang kayak Al-Burqah itu di Abnaul Imam itu, Abdullah berubah menjadi Ubaidillah? Tidak ada. Abdullah saja. Abdullah. Dan juga tidak menyebutkan keturunan anaknya namanya Alwi atau Sarip Abul Jadid begitu. Ada gitu? Tidak ada, sampai Abdullah itu saja. Oh. Terus infonya ada pohon musajarnya itu ada pohon musajar kayak itu ya. Ada kayak itu ya. Yaitu kan tulisannya sudah di abad 12, bahkan ada abad 13-14 itu Ibnu Sadaqah itu sudah. Jadi campur tangannya Ibnu Sadaqah. Berarti kesimpulannya mungkin begini Pak, dari sampulnya kitab Abnaul Imam tadi itu kan jelas tidak ada daripada Hadramaut atau Yaman kan, tadi kan dikatakan hanya di wilayah mana di keturunan Hasan dan Husain tadi di kitab sampulnya tadi. Benar, itu kan kalau kita berbicara tentang kenapa ia tertolak itu gitu loh Kang. Itu Kang Skin. Satu, sampulnya udah tidak terpenuhi. Yang kedua, Abdullah ini Abdullah siapa gitu loh. Ke bawahnya itu kan tidak ada. Sementara kan yang kita bahas ini kan adalah Ubaidillah. Terus korelasinya dengan Abdullah ke Ubaidillah itu kan kenapa kita tanyakan untuk kita memvalidasi bahwasanya kayak di Al-Burqah kan jelas Abdullah itu adalah Ubaidillah. Siapa yang mentafsirnya si A ini? Nah gitu loh. Artinya sampulnya dia tidak terpenuhi. Yang di situ juga hanya disebutkan cuman Abdullah. Kan nggak ada Ubaidillah di sana. Itu aja untuk bahan pengayaan literasi kita aja. Artinya memang tidak ada nama Ubaidillah di situ.